wabarakatuh. Hai Sobat Muda, kembali lagi nih di podcast SMK Muhammadiyah Pekanbaru, tepatnya di Muda TV. Hari ini cuaca di Pekanbaru sedang tidak baik-baik saja, jadi stay safe buat kalian yang ada di luar sana, ataupun siswa-siswi yang mau belajar, jangan patah semangat. Nah, inilah waktunya untuk kalian buktikan kalau kalian tuh niat untuk belajar. Dan hari ini kita ada tamu spesial, dan saya Ulfa Rahmi sebagai host akan menyampaikan beberapa pernyataan. Ini saya mau kasih tahu nih. Kira-kira pernah nggak kalian merasakan ketika buka Netflix tiba-tiba muncul tuh di beranda kalian atas selera yang kalian suka. Nah, atau seperti foto yang ada di HP kalian semua sudah terkumpul menjadi satu, ini foto teman, ini foto keluarga, ini foto grup. Nah kira-kira kenapa itu bisa menjadi otomatis? Nah, ini bukan sihir, tetapi ini juga melainkan hasil dari deep learning. Nah, pembahasan kita kali ini, ada apa sih sebenarnya deep learning ini, dan sudah ada di sekolah SMK kita menerapkan deep learning. Nah, kita udah kedatangan tamu dan kita mau tanya-tanya tentang deep learning ini apa sebenarnya. Sebelumnya, ini dia tamu kita spesial dari SMK Wakakurikulum SMK Muhammadiyah Pekanbaru. Halo Bu. Halo. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Di Pekanbaru lagi hujan Bu, lagi masa musim-musim demam ya Bu. Bu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, ini saya penasaran nih tentang deep learning yang ada di SMK Muda. Nah, ini mengapa sekolah perlu mengadopsi atau perlu diterapkan yang namanya deep learning? Sebenarnya deep learning itu apa, Bu? Boleh Ibu kasih penjelasan kepada sobat muda? Baik, sapa dulu lah ya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat muda. Kali ini kita bincang-bincang santai lah. Iya. Bincang santai Boleh. tentang kurikulum baru di tahun 2025 ini, tentang pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah. Pembelajaran mendalam. Sebenarnya deep learning atau pembelajaran mendalam itu dulu-dulunya sudah ada, cuman sekarang diberikan secara konsep biar terarah. Sebenarnya kita sudah melakukan, apalagi jurusan ini kan sudah melakukan pembelajaran secara real, secara project, langsung siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jurusannya masing-masing. Iya. Kemudian berbicara sebelum deep learning itu, kita juga harus tahu dulu bahwa kurikulum saat ini di tahun 2025 ini itu sudah direvisi kembali oleh Kemendikbudristek itu tentang perubahan-perubahan yang dijadikan acuan atau pedoman untuk kenapa harus melakukan pembelajaran deep learning atau apa gitu. Jadi ada beberapa permen yang diperbaharui. Salah satunya Permen nomor 13 itu kan tentang perubahan kurikulum, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK juga termasuk di sana kan. Jadi perubahan-perubahan yang ada di Permendikbudristek nomor 13 itu tentang perubahan dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Artinya ada sedikit pergeseran, terutama kita SMK kan, kita kan SMK. Iya. SMK itu perubahan kurikulumnya tuh ada beberapa hal tentang mata pelajaran seperti coding. Nah, sekarang ada coding ya. benar. Jadi struktur kurikulum yang ada di SMK itu dan SMA ya. Kalau kita kan sekarang bicaranya SMK nih. SMK kita sudah melakukan semester ini dan tahun ini tentang pembelajaran coding dan AI ya. Jadi AI. Itu sebenarnya untuk melatih kecerdasan siswa itu dengan adanya teknologi, bagaimana mengambil dari segi positifnya. Jadi yang mengajarnya adalah guru informatika. Jadi di sekolah kita ini
sudah melakukan pembelajaran coding. Nah, kemudian ada lagi namanya dulunya kan kita kan ada P5 profil pelajar Pancasila, project pengembangan profil pelajar Pancasila. Tapi sekarang nama udah berganti, namanya dimensi profil lulusan. Tapi sama sistemnya itu sama di dalamnya pengerjaan. Enggak sih, agak berbeda sedikit juga. Karena gini, dimensi lulusan itu dia ada penambahan dari dulu kan ada di P5 itu kan 6 dimensi. Sekarang sudah menjadi 8 dimensi. Ada penambahannya seperti kolaborasi sama komunikasi seperti itu. Jadi cara pengerjaannya atau pelaksanaannya itu nanti terintegrasi dalam mata pelajaran masing-masing setiap mata pelajaran. Ya, itu dia informasi sekilas tentang kurikulum ya. Jadi kenapa deep learning? Kita tahu di tahun-tahun ini kan kita namanya abad berapa? Abad ke-21 ya? 21. Teknologi itu kan semakin lama semakin berkembang. Benar. Kemudian yang namanya kurikulum itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian karena kita SMK itu kebutuhan dunia kerja itu selalu adaptif. Kenapa saya bilang selalu adaptif? Karena selalu ada perubahan-perubahan. Betul. Itu. Kemudian lagi kenapa juga kita melaksanakan deep learning di sekolah ini? Kita akan mencoba untuk memotivasi siswa dan kolaborasi. Sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Betul. Di Instagram aja udah ada kolaborasi. Untuk kolaborasi siswa, bagaimana siswa itu bisa bekerja sama di timnya untuk melakukan suatu proyek. Nah, jadi pembelajaran itu namanya pembelajaran terintegrasi. Misalnya kayak jurusan ini, DKV. DKV saya melakukan proyek seperti misalnya mendesain sebuah spanduk atau spanduk. Itu kolaborasinya bukan hanya siswa DKV. Betul. Berarti kan siswa lain juga dilibatkan. Jadi artinya pembelajaran deep learning yang masuk itu supaya siswa itu bisa berpikir secara lebih tinggi lagi. Betul. Lebih tinggi pemahamannya tentang pembelajaran itu. Kemudian pembelajaran lebih bermakna, kontekstual. Maksudnya kontekstual itu kan istilahnya berada dalam kehidupan nyata gitu. Kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi ya makanya saya bilang tadi dulunya sudah ada sih. Sudah ada ya, deep learning. Cuman sekarang ini ada pembaruan, ada visi dan supaya lebih terarah seperti apa deep learning itu, makanya dibuatlah revisi pembaharuan. Siswa-siswi kita menjadi lebih kreatif. Berpikirnya seperti itu. Tapi ada yang tanya ini bahasa pertanyaan siswa lah ya Bu ya. Ini deep learning itu siapa yang buat, sekolah atau kementerian atau itu cuman rumusan baru dari sekolah gitu Bu? Gimana Bu jawabannya? Ya jelas kalau kita kan yang namanya sekolah nggak mungkin kita, walaupun misalnya memang ada misalnya diserahkan oleh sekolah masing-masing, tapi tetap ada panduan dari pusat. Dan deep learning itu adalah panduannya dari Kemendikbud itu sendiri, artinya dari pusat sendiri untuk mengadakan adanya pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Jadi kita boleh memodifikasi, tetapi asalkan panduannya harus cocok dengan yang di pusat. Seperti itu. Berarti udah ada panduan ya Sobat Muda, sehingga di sekolah, per sekolah tinggal diterapkan bagaimana deep learning itu bekerja. Nah ini strategi udah tadi ya Bu ya. Strateginya kira-kira apa tadi Bu? Strategi dengan deep learningnya ada di sekolah. Di sekolah kalau strategi ya tadi untuk bagaimana supaya siswa bisa berpikir secara kritis ya, kreatif dan termotivasi untuk melakukan hal-hal baru seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan Bu mengenai apa tantangan terbesar nih dalam menerapkan pendekatan di kelas-kelas, misal antara anak dan guru, itu bagaimana tuh menurut Ibu? Tantangan pasti ada, kan? Yang namanya hal baru misalnya, dianggap itu hal baru,
Padahal sebenarnya itu yang sudah dimodifikasi. Ya jelas ada. Salah satunya misalnya ini sekarang untuk siapa dulu? Untuk guru atau untuk siswa? Untuk siswa dulu deh, Bu. Okay. Kalau untuk siswa biasanya itu kalau ada hal yang baru itu, itu berarti kalau siswanya biasa-biasanya nggak terbiasa dengan hal yang baru, otomatis kan agak gimana macet gitu pembelajarannya. Dan mereka sudah biasa diem dan tiba-tiba harus kreatif hari ini kan. Jadi agak terganggu gitu agak kaget dan tiba-tiba apa nih gitu ya. Ngapain nih Bu nih segala macam. Jadi kita harus mencoba untuk membiasakan mereka untuk terbiasa berpikirnya kritis, kreatif, seperti itu. Itu ya. Kalau guru nih Bu, tantangannya. Kalau guru jelas banyak lah yang karena mayoritas kita guru ini kan ada yang muda, ada yang ya tau lah kan muda-muda ada. Jadi kita guru nih kalau ada perubahan-perubahan itu memang sih nggak semua guru yang artinya tidak menerima perubahan, tapi ada juga beberapa orang guru itu apalagi yang gagap teknologi, itu kan itu gaptek ya. Karena itu merasa suatu kalau terjadi hal perubahan, suatu pembaharuan, berarti kita belajar lagi ya Bu. Belajar lagi. Cuman ketika ada guru yang sulit menerima itu menjadi tantangan bagi mereka, menjadi beban bagi mereka. Tapi kita tidak mau selalu tinggal diam, kita harus membiasakan, membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang baru. Oke, begitu ya Sobat Muda. Jadi untuk Sobat Muda nih yang kaget dengan sistem pembelajaran di SMK Muda yang pendekatannya deep learning, memang kalian dituntut untuk kreativitas dan lebih banyak berkolaborasi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, kira-kira nih contoh nyata pembelajaran yang berbasis deep learning nih Bu, yang sudah berjalan di SMK Muda ini apa kira-kira? Ya tadi yang saya sampaikan tadi, kita pembelajarannya berbasis project. Ya. Kemudian ada pembelajaran itu kayak STEM tahu STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, Matematik. Artinya itu kan istilahnya tuh itulah arahannya deep learning sebenarnya. Jadi artinya pembelajaran project dan STEM itu, pendekatan STEM itu arahannya ke pendekatan deep learning itu, pembelajaran dalam itu. Dan kemudian apa bentuk dari contoh dari pembelajaran learning di SMK kita ini udah jelas nyata karena TEFA kita kan teaching factory nyata ya Bu. Teaching factory kita itu kan melakukan pembelajaran secara kolaborasi dengan beberapa jurusan yang ada di sekolah ini. Terjadilah pembelajaran bersama industri juga berkaitan dengan industri orang luar ke sekolah kita juga ada salah satu deep learning pembelajarannya Bu. Ini udah luar biasa, SMK Muda sudah menerapkan dan maka kurikulum sudah membuat sesusun dan serapi mungkin agar pembelajaran ini bisa rapi, bisa siswa juga enak mengerjakannya, dan itu udah luar biasa. Nah, mantap, sekolah kita SMK Muda emang hebat ya Sobat Muda ya. Dan ini kira-kira nih apa nih Bu, bagaimana guru wali dapat membantu menghubungkan antara potensi siswa dan kebutuhan dunia kerja nih, misalnya model pembelajaran dengan ini. Kira-kira dengan ada model pembelajaran seperti ini apa nih keuntungan dari siswa untuk di dunia kerja nantinya? Ya, berbicara mengenai guru sekarang ini di Permendikbud nomor 11 itu tentang beban mengajar guru. Ada guru namanya guru mata pelajaran, ada namanya guru kelas atau wali kelas, ada namanya guru wali, ada namanya guru BK, ya kan? Jadi itu adalah di Permendikbud nomor 11 itu disampaikan tugas-tugas dari macam-macam guru itu. Kemudian salah satunya misalnya guru wali. Sekarang kan yang lagi trennya kan guru wali. Kenapa harus dibentuk guru wali? Itu secara kementerian Permendikbud yang nomor 11 itu jelas bahwa sekolah harus melakukan
bimbingan tambahan selain wali kelas maupun guru BK, itu ada namanya guru wali. Apa itu guru wali? Guru wali itu adalah guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu akan membimbing siswa-siswinya, mulai dari siswa-siswinya masuk di sekolah ini sampai selesai menamatkan studinya di SMK ini. Apa yang dibimbingnya? Ya, membimbing masalah akademik dan banyak lagi prestasi-prestasi misalnya kan yang diperoleh oleh siswa. Nah, itu sama dengan perguruan tinggi, itu namanya apa? PA. Kalau kita dulu kuliah kan namanya itu PA, penasihat akademik. Jadi beliau lah yang akan membimbing sampai mereka menyelesaikan studinya di sekolah ini. Tapi saya agak sedikit bingung. Mungkin ini juga sobat muda bingung juga. Ini apa fungsinya kalau ada wali kelas, Bu? Kalau ternyata ada wali murid, wali siswa? Ya. Ada apa tuh? Apa tuh fungsinya dua hal itu? Makanya di dalam permen itu udah jelas, guru wali kelas itu tugasnya mengadministrasikan kondisi siswanya, mulai dari data-data gitu kan, administrasi. Kalau guru wali itu tadi yang saya bilang fokusnya untuk ke akademik siswanya. Kemudian kalau guru BK itu tentang konseling permasalahan siswa segala macam. Jadi mereka bertiga ini adalah kolaborasi. Jadi itu juga ada masuk deep learning ya. Sebenarnya kalau berjalan dengan maksimal itu keren kalau menurut saya. Iya. Tapi kayaknya di SMK Muda udah berjalan. Sudah mulai. Karena kenapa? Kenapa sudah mulai? Karena rata-rata guru kita kan sertifikasi. Iya. Syarat sertifikasi nanti kalau biar valid itu kan salah satunya harus guru wali harus membentuk guru wali. Kalau enggak nanti bermasalah sertifikasi guru. Gitu. Dan juga itu kan memang peraturan dari kementerian seperti itu. Mantap. Emang sudah berjalan ternyata tentang deep learning di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dan ini dia ibunya. Oke, luar biasa karena sudah berjalan. Nah, ini hasil mungkin gini, sejauh ini apa nih Bu dampak positif yang sudah diterapkan dengan deep learning ini di sekolah? Dampak positifnya? Ya, yang dampak positifnya pastinya yang sudah kan sampai saat ini siswanya nanti kalau memang diterapkan deep learning secara baik atau secara maksimal, itu jelas siswanya mempunyai kreativitas yang bagus, motivasi yang tinggi, yang tinggi. Jadi dia sudah terbiasa dengan sesuatu hal, walaupun itu baru atau lama pun nanti mereka lebih berkreasi gitu. Berkreatif. Nah, itu dia kalau di dunia pekerjaan. Kalau di pekerjaan yang jelas mereka kalau udah terbiasa yang hal-hal seperti itu, nanti insya Allah dunia kerjanya udah terbentuk tersendiri gitu kan. Dari soft skill, karakternya seperti itu. Good, luar biasa. Emang kalau di SMK Muda ini nggak ada duanya. Emang luar biasa sekali yang sudah diterapkan waka kurikulum yang ada di SMK Muda. Nah, ini kira-kira Bu melihat masa depan peran guru wali kelas yang mendukung transportasi pendidikan menuju pembelajaran yang lebih bermakna ini gimana tuh Bu ceritanya? Menurut Ibu bagaimana? Peran orang tua? Peran guru wali kelas? Ya, itu jelas lah. Artinya memang sangat dibutuhkan peranan mereka itu dan saling berkolaborasi supaya terciptanya keinginan atau tuntutan dari kementerian itu supaya deep learning itu terlaksana secara maksimal di sekolah-sekolah, terutama kita di sekolah kita seperti itu. Mantap, luar biasa. Ini udah terjawab semuanya, belum saya tanya udah dijawab. Ini luar biasa. Dan mungkin sobat muda di SMK Muda juga sudah menerapkan deep learning. Ada lagi hal wali apa tadi Bu? Guru wali. Yang mana di sini akan siswanya diperhatikan ketat. Nah, itu sudah dipakai alur-alur yang sedemikian rupa yang sudah disusun begitu ya. Dan gimana nih Bu? Kira-kira pesan Ibu kepada para guru wali dan menghadapi perubahan model pembelajaran seperti ini? Mungkin agak sedikit terkejut tadi ya, tapi gimana nih pesan Ibu agar guru wali ini lebih sigap menghadapi siswa di SMK Muda? Ya, kalau menurut saya sebenarnya bukan guru wali aja. Semua kita ada di sekolah ini
apapun perubahan yang terjadi, baik tentang kurikulum maupun tentang hal-hal lainnya, kita harus siap menghadapinya. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita tertinggal lah. Artinya tertinggal. Jadi makanya perlu sinergi antara semua guru, mau guru wali, mau wali kelas, mau kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah yang ada di sekolah ini harus ada sinerginya untuk melaksanakan pembelajaran itu secara maksimal, sehingga terciptalah suasana yang kondusif gitu, seperti itu. Gitu. Kita deep learning ini juga sudah masa teknologi, kita harus berbaur dengan masa zaman sekarang ini juga. Jadi untuk orang tua di luar sana, kenapa HP ya, memang karena saat ini lagi dibutuhkan itu ya Bu ya. Teknologi ini sudah di mana-mana. Mobil aja sudah bisa jalan sendiri tanpa pengemudi. Nah, ini cuma di Indonesia belum ada ya Sobat Muda ya. Di Jepang. Nanti kita diciptakan. Nah, mungkin lebih saya analogikan lagi kalau deep learning ini kayak bayangkan kalau anak Bapak Ibu Sobat Muda di sini sekolah di sini, tentu guru-guru sini sudah mengajari bagaimana ini, misalnya ada kucing. Bagaimana ini kucing? Anak ini paham ini kucing. Bukan satu ajaran aja, tetapi di luar ada beberapa hal yang harus dikasih ingat lagi. Tidak hanya memberikan satu foto atau memberikan satu pemahaman, tapi banyak pemahaman dari beberapa guru lain. Berbagai ini kucing, ini kuda, ini anak ayam begitu ya. Sampai pada akhirnya anak itu paham bahwa ini anak ayam gitu. Jadi emang benar-benar deep, mendalam sekali, banyak pemahaman di luar sana atau banyak hal-hal jenis-jenis atau guru, kalau di SMK Muda banyak guru yang memberikan pemahaman kepada siswa, tidak hanya satu tapi beberapa, kayak guru wali kelas, guru wali, juga ada guru BK. Nah, itu udah disusun di sekolah SMK Muda. Nah, memang ini benar-benar diperhatikan ketat di siswanya di SMK Muda ini, dan pastinya potensi guru yang ada di SMK Muda sudah top markotop. Ya Bu ya, sudah semuanya udah lumayan bersertifikasi. Nah, artinya guru-gurunya tidak kaleng-kaleng Sobat Muda. Begitu Ibu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada pertanyaan Sobat Muda di bawah ini, boleh komen di bawah di kolom komentar tentang bagaimana tentang sekolah kita dah pokoknya gitu ya. Mungkin ada satu pesan Bu untuk Sobat Muda di luar sana agar tentang deep learning ini. Pesan saya, apapun itu perubahan yang terjadi, baik kurikulum maupun apapun, Ananda semua di sekolah, baik mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, ya itu tetap dijalani, diikuti. Kalau kita tidak mau mengikuti, ya kita akan tertinggal. Karena dunia ini semakin lama semakin berkembang sesuai dengan zamannya. Dan kurikulum pun akan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi pesan saya, ikuti yang hal-hal baru supaya kita tidak tertinggal. Seperti itu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast ini dan memberi pemahaman kepada Sobat Muda. Dan apabila ada hal-hal menarik di luar sana yang pengen kita tayangkan di sini, boleh di kolom komentar Sobat Muda. Dan saya Ulfa Rami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.